Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang af'alut tafdil bab Alfiyah Ibnu Malik. Af'alut tafdil ini salah satu bab yang ada di Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kita langsung saja pelajari. Nah, ini bab af'alut tafdil. Af'alut tafdil itu adalah isim-isim yang mengikuti wazan af'alu, seperti itu, yang mempunyai arti lebih. Jadi setiap lafaz yang mengikuti wazan af'alu maka dia memiliki arti lebih, seperti ajmalu berarti lebih cantik, atau arsyadu lebih pintar, seperti itu. Yang misalkan awal mulanya doroba itu memukul, kemudian diberikan lafaz wazan af'alu menjadi adroba, menjadi lebih memukul, seperti itu. Lima bermakna mengetahui, ini wazan af'alu menjadi a'lamu. Nah, seperti itu, sehingga memiliki arti lebih. Nah, suami masuhi min hulit ta'ajubi af'alu litardili wa balad al-kubli. Apa yang ada pada fi'il ta'ajub maka juga digunakan pada af'alut tafdil. Artinya semua yang digunakan pada bab fi'il ta'ajub maka juga ada pada af'alut tafdil. Contohnya huwa adrobu, dia lebih memukul, seperti itu. Wa a'lamu, dia lebih mengetahui, seperti itu. Wa afdolu, lebih utama. Nah, seperti itu. Ini sama aja, kata-kata ini kama yuqalu ma'adrobahu, ma'af'ala. Jadi dihitung wazan ma'af'ala, ma'adrobahu. Wah, pukulannya banget. Nah, seperti itu. Wa a'lamuhu, wah, tahu banget, atau seperti itu. Jadi ta'ajub itu kan seperti heran, kemudian af'al tafdil itu lebih mengunggulkan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Wa ma bihi ila ta'ajubin usil limana en bihi ila tafdilisil. Lafaz isim tafdil yang tidak memenuhi syarat, seperti halnya fi'il ta'ajub, seperti terpaksa dijadikan isim tafdil, maka harus mendatangkan lafaz yang ada pada fi'il ta'ajub, yaitu lafaz asyadu. Jadi kita pernah belajar tentang fi'il ta'ajub. Ketika fi'il ta'ajub itu tidak memenuhi syaratnya. Nah, syaratnya itu diantaranya apa? Diantaranya adalah ini. Nah, ini syarat-syarat af'alut tafdil sama dengan fi'il ta'ajub. Yang pertama dari kalimat fi'il. Jadi yang harus kalimat fi'il. Jadi nggak boleh kalau af'alut tafdil dari kalimat isim, tidak boleh. Yang kedua dari fi'il sulasi. Kalau selain fi'il sulasi maka tidak boleh. Yang ketiga dari fi'il yang mutasyarif, artinya tidak jamid, harus bisa ditasrif. Yang keempat dari lafaz yang maknanya menerima diunggulkan. Yang lima dari fi'il tam. Dan yang 6 fi'ilnya tidak dinafikan. 7 dari fi'il yang isim sifatnya tidak mengikuti wazan af'ala. Nah, ini syarat-syaratnya fi'il ta'ajub. Nah, ini berlaku juga pada af'alut tafdil. Bagaimana jika lafaz af'alut tafdil itu tidak memenuhi syarat-syarat 7 ini? Maka wajib mendatangkan lafaz asyaddu. Nah, seperti kita buka contohnya di sini. Di sini Zaidun asyaddu istikhrajan. Nah, di sini Zaidun asyadu istikhrajan. Jadi pada lafaz istikhrajan ini kalimat isim, jadi tidak mungkin mau dibuat af'alut tafdil. Jika dipaksa mau dibuat af'alut tafdil, maka wajib mendatangkan lafaz asyadu, seperti ini. Nah, Zaid sangat banget, asyadu itu artinya banget, sangat lebih, apa nih istikhrajan, amreh metune. Nah, seperti itu. Jadi jika tidak memenuhi syarat dari 7 tadi, maka wajib mendatangkan lafaz asyadu, seperti itu.
Dan lanjut. Wa af'ala tabdil lisilhu abada takdiran Allah tanwi min injurida. Isim tabdil yang sepi dari al dan idofah maka wajib mendatangkan min, baik takdiron maupun lafdun, ya kurang, baik takdiron maupun secara lafdun. Nah, contohnya seperti ini, seperti dalam Al-Quran fi qoulihi ta'ala ana aksaru minka, saya lebih banyak minka daripada engkau. Jadi setelah ini ada af'alu tafdil, namun dia sepi dari al, dan juga sepi dari al dan juga idofah, maka wajib mendatangkan min, baik minnya itu nanti dikira-kirakan maupun ditampakkan. Seperti ini minnya ditampakkan, ana aksaru minka malan wa'azu nafaron. Nah, di sini wa'azu minka, seharusnya seperti itu, ai minka. Jadi setelahnya azu ini ada min yang terbuang, karena di depannya sini sudah ada ana aksaru minka malan wa'azu nafaron. Jadi ini hukumnya wajib apabila ada af'alu tafdil, dia sepi dari al dan juga sepi dari idofah atau sepi dari dimudofkan, maka wajib mendatangkan min setelahnya ini, baik secara lafdon, ini yang ini lafdon, maupun takdironnya. Ini wa'azu nafaran ini takdiron, dikira-kirakan, andaikan ditampakkan ada minnya di sini, minka, ai minka, seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Wa in limangkurin yudof au jurida azm tadkiran wa ayyu wahada. Apabila af'alu tafdil dimudofkan dengan isim nakirah, disepikan dari al, maka wajib mudzakkar dan mufrad. Nah, seperti itu muradnya. Contohnya seperti ini, fataqulu zaidun afdalu rajulin. Jadi lafaz afdalu ini ada af'al tafdil namun dimudafkan kepada isim nakirah. Dimudafkan kepada isim nakirah plus dia sepi dari al. Maka lafaz afdalu ini atau af'al tafdilnya wajib berbentuk mudzakkar, tidak ada taknya, dan juga wajib mufrad. Nah, seperti itu. Wa afdalu min amrin wa hadza afdalum imra'atin. Walaupun di depannya ini adalah muannas imra'atin, maka tetap mufrad dan mudzakkar. Afdalu imra'atin wa afdalu min da'din wa zaidani afdalu rajulaini. Nah, ini malah bentuknya tasniyah. Namun dikarenakan rajulaini isim nakirah, dua orang laki-laki dan isim nakirah. Jadi dua laki-laki. Jadi kata-kata dua laki-laki itu isim nakirah, sehingganya lafaz afdalu ini atau af'alu tafdil ini dimudofkan kepada lafaz yang berbentuk isim nakirah, sehingganya dan ini sepi dari al, maka sehingganya lafaz afdalu ini atau af'alu tafdil ini harus tetap mufrad dan mudzakkar bentuknya, walaupun depannya nanti ini tasniyah. Wa afdalu min bakrin wa zaidun afdalu rijalin. Nah, ini malah jamak taksir di sini, tapi tetap afdalu karena ini isim nakirah. Nah, seperti itu. Wa afdalu min khalidin wal hindani afdalu imra'ataini. Nah, jadi tetap afdalu semua. Wa afdalu min da'din wal hindatu afdalu niswatin. Semuanya tetap afdalu, tetap mufrad, tetap mudzakkar apabila dimudhafkan kepada isim nakirah plus sepi dari al, seperti itu. Waktu wa al tibun wa ma li ma'rifah undifadu wajhaini andi ma'rifah. Isim tafdil bi al. Nah, sekarang kita bahas af'al tafdil yang menggunakan al. Wajib cocok dengan mausufnya. Nah, seperti itu. Wajib cocok dengan mausufnya. Mausufnya lafaz di depannya. Bila mudhaf kepada isim ma'rifat, nah seperti itu,
Jika mudhaf kepada isim ma'rifat boleh wajah dua. Satu mutobaqoh, yang kedua tarkul mutobaqoh. Ini maaf tulisannya ketimpa. Saya tulis saja di papan tulis. Nah, jadi misalkan bila af'alu tafdil itu diberi al, maka wajib cocok seperti itu tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan af'alu tafdil ini mudhaf kepada isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Maka nanti boleh dua versi. Boleh mutobaqoh. Mutobaqoh itu artinya cocok. Nah, cocok. Atau tarkul mutobaqoh. Nah, kalau yang mutobaqoh ini saya hapus saja. Kalau yang mutobaqoh itu contohnya adalah Zaidun afdalul qaumi. Nah, seperti itu. Misalkan contohnya seperti ini. Zaidun afdalul qaumi. Nah, seperti ini. Zaidun afdalul qaumi. Zaid seutama-utamanya kaum, seperti itu. Kalau mau dibuat tarku mutobaqoh, meninggalkan kecocokan, jadi seperti ini. Zaidun sama Zaidun, cuma seperti ini. Afdalu. Nah, seperti ini. Afdalul qaumi. Nah, seperti itu. Jadi dia mendatangkan ada wawu jamak. Walaupun mungkin lafadznya ini mufrad, tapi maknanya kan jamak, seperti itu. Karena maknanya jamak, jadi dia menggunakan wawu. Nah, ini boleh, tidak apa-apa. Tapi dia meninggalkan kecocokan. Seperti secara lafadz dia tidak cocok menurut saya. Karena ini wawu jamak, lafadznya isim mufrad. Tapi walaupun isim mufrad, tapi maknanya jamak, seperti itu. Kaum. Lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Nah ini menggunakan wawu afdalul ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya af'alu tafdil kalau dimudhafkan kepada isim ma'rifat nanti boleh dua wajah, boleh mutobaqoh, boleh juga tarkul mutobaqoh. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi masih penjelasan di atasnya tadi, kalau misalkan isim tafdil bi'al maka wajib cocok dengan mausufnya. Ini contohnya seperti ini. Zaidun al-afdalu. Ini mufrad, ini juga ikut mufrad. Wahindun al-fudla. Ini mu'anas, ini juga ikut mu'anas. Az-zaidani al-afdolani. Jadi kalau misalkan mausufnya tasniyah, itu juga af'al tafdilnya juga ikut tasniyah. Kemudian wazaiduna al-afdoluna. Ini jamak, ini juga ikut jamak. Nah, seperti itu. Walhindani al-fudlayani. Ini karena ini mu'anas tasniyah, ini juga ikut mu'anas tasniyah al-fudlayani. Walhindatu al-fudlayatu. Nah, seperti itu. Jadi selalu ikut jamak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Hada idza nawaita ma'na min wa in lam tanwifa huwa tibku ma bihi kurin. Boleh wajah dua tersebut bila disengaja buat tafdil, yakni mengutamakan mausuf mengalahkan mudhaf ilaih. Jadi boleh wajah dua tadi itu apabila memang lebih mengutamakan mausufnya, seperti lebih mengutamakan mausufnya daripada isim tafdilnya.
Jadi seperti ini. Misalkan az-zaidani afdolal qaumi wa zaiduna afdolul qaumi. Jadi lebih mengutamakan mausufnya seperti itu. Jadi az-zaidani ini, jadi lafadz az-zaidani ini adalah mausufnya atau yang disifati. Dua orang zaid itu adalah lebih utamanya kaum seperti itu. Jadi ini yang diutamakan. Sehingganya az-zaidani afdalal qaumi wa zaiduna afdalul qaumi wa afadilul qaumi. Nah, seperti itu. Nah, lanjutannya di sini. Lanjutannya dari murad ini, bila tidak demikian, maka wajib mutobaqoh. Artinya tidak mengunggulkan mausuf seperti itu. Tidak mengunggulkan, tidak mengutamakan mausufnya dan tidak mengalahkan mudhof ilaihnya. Maka wajib tetap harus mutobaqoh. Yakni seperti yang telah kita tulis di ini, wajib mutobaqoh zaidun afdol. Ini nggak pakai ini ya, nggak pakai isim mausuf, tidak mengutamakan. Kalau ini kan contoh pada lafaz ini kan masih mengutamakan mausufnya, itu kan. Berarti andai kan tidak mengutamakan mausufnya, ya berarti hanya misalkan afdolul qaumi, nah, seperti itu. Misalkan ucapan seutama-utamanya kaum, seperti itu. Afdol seutama-utamanya kaum, itu misalkan gua as-sholat, orang yang melaksanakan sholat, misalkan seperti itu. Gua as-sholat, seutama-utamanya kaum adalah orang yang mau melaksanakan sholat, seperti itu. Nah, ini tidak ada mausuf di depannya ini, sehingganya kalau seperti ini kasusnya, maka dia wajib mutobaqoh. Wajib mutobaqoh misalnya yang ini, wajib mutobaqoh ini. Tapi kalau tadi kan karena apa tahlil berupa isim ma'rifat, mudhofnya boleh mutobaqoh seperti itu. Nah, kalau ini tadi, ini masih boleh wajah dua semua, boleh wazaiduna afdolul qaumi, boleh wazaiduna afdolu, nggak pakai wawu, al qaumi, seperti itu. Boleh wajah dua tadi. Namun apabila tidak ada mausufnya, berarti tidak mengutamakan mausufnya, maka ya tetap wajib mutobaqoh, nggak boleh ada wawu seperti ini. Nah, seperti itu. Ini contohnya semua ini banyak. Wal hindatu fudolun nisa'i wa fudlayatun nisa'i. Nah, seperti itu. Ini af'al tafdhil semua. Lanjut. Wa in takun bitil mim mustafima falahuma kun abadan muqaddimah. Tidak boleh mendahulukan mufaddal alaih yang dijarkan dengan min, kecuali majrurnya terdiri dari istifham nahwu zaidun afdalu min amrin. Nah, jadi tidak boleh mendahulukan yang diunggulkan seperti itu. Dalam hal ini contohnya ini sini ditulis zaidun afdalu min amrin. Jadi zaidunnya harus berada di depan, zaidun afdalu min amrin. Nah, yang daripada yang dijarkan dengan min. Nah, ini min amrin ini tidak boleh mendahului mufaddal alaihnya, gitu. Kecuali majrurnya itu terdiri dari isim istifham. Sebenarnya seperti ini, misalkan mimman ala anta, gitu. Mimman saking sopo, nah, seperti itu. Jadi mimman saking sopo, ala anta ingata sesiro bilbaiti dalam omah. Jadi kecuali kalau seperti ini, kecuali kalau bentuknya istifham, ini kan dari siapa? Nah, ini istifham, maka boleh mendahulukan mufaddal alaihnya. Nah, seperti itu. Lanjut. Kamisli mimman anta khairun walada ibarini takimun nazran waroda. Bila bukan istifham, mendahulukan isim tafdil
mendahulukan mufadul alaih yang bukan dari istifham boleh tapi langka. Ini contohnya miman anta, miman saking sapa. Ya. Anta tasyariku khairan luwih bagus. Ini contoh yang istifham. Namun dalam nadamat ini dikatakan kalau misalkan bukan istifham kemudian mendahulukan mufadul alaihnya boleh tapi langka, jarang. Gitu ya, jarang. Contohnya seperti ini, fa asma'u min tilkan zo ainatu amlahu. Nah, ini lafaz mufadul alaihnya didahului oleh lafaz yang dijerkan dengan min. Padahal ini min di sini bukan istifham. Beda kalau min yang di sini, memacangnya sopan istifham. Ini bukan istifham tapi mendahului. Ya ini boleh tapi langka, jarang kejadian. Nah, seperti itu. Nah, selesai. Kemudian lanjut bab mas'alatul kohli. Jadi ini masih berkaitan ya. Dari af'al tafdil ini bisa dipahami kan ya. Lanjut, ini mas'alatul kohli warafuhul zahirun nazrun wa mata aqaba fi'lan fakasirun sabata. Isim tafdil mesti merofakkan isim domir. Bila ada yang merofakkan isim dohir, maka hukumnya langka. Jadi isim tafdil itu mesti merofakkan domir yang mustatir. Bukan domir baris yang nampak, juga bukan isim dohir. Sebekalan tarofin nasimi roqiqi awlabihi fadlu minas syudiqi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi memang af'alu tafdil itu memang merofakkan isim domir mustatir gitu ya, ad-domir mustatiron. Tidak merofakkan isim zohir dan juga domir baris, kecuali sedikit, ada tapi sedikit. Dan kemudian Imam Syu'bah menceritakan contohnya lafaz birojulin akroma minhu abuhu, marotu birojulin akroma minhu. Nah, lafaz seperti ini saya garis bawahi ini ya. Marotu birojulin akroma minhu abuhu. Nah, lafaz ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Boleh tapi sedikit itu. Tapi tidak diperbolehkan sebenarnya. Marotu birojulin akroma minhu. Karena sebenarnya di dalam lafaz akroma ini sudah ada domir mustatir. Nggak perlu dikasih minhu seperti ini, domir baris, domir yang nampak. Seperti itu. Boleh namanya sedikit lah ya. Juga tidak boleh isim dohir seperti ini, misalkan ma ra'aitu rajulan asana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Itu. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang lebih indah matanya celaan daripada pada mata Zaid. Sehingganya ini asana merofakan isim zohir itu al-kuhlu. Padahal kalau misalkan seperti ini asananya bisa digantikan dengan fi'il mudhari, bisa ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainihi al-kuhlu, seperti itu. Jadi bisa digantikan dengan fi'il mudhari. Jadi sebenarnya tidak boleh merofakkan isim zahir kecuali hukumnya langka, seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya ini isim asana, ada isim domirnya al-kuhlu. Nah, ini tentang af'al tafdil selesai. Ini masih berkaitan tadi ya. Ini tentang af'al tafdil masihan sudah selesai penjelasan tentang af'al tafdil. Kita lanjut selanjutnya bab na'at. Nah, kemudian lanjut bab na'at. Yasba'u fil i'rabil asma al-awwal na'tun wa tawkidun wa adfun wa badal. Na'at adalah isim yang mengikuti i'rab yang awal. Lafaz yang awal maksudnya seperti itu. Jadi sudah masyhur ya kalau misalkan na'at atau taukid badal namanya isim tabi'. Jadi isim tabi' itu ada 4, na'at, atof, taukid, badal. Jadi diantaranya na'at ini. Jadi na'at itu mengikuti
i'rabnya lafaz sebelumnya. Intinya seperti itu saja. Mungkin kita contohkan seperti ini. Misalkan ja'a Zaidun karimun. Silakan seperti itu. Telah datang Zaid yang mulia. Nah, seperti itu. Teko sapa Zaid karimun kang mulia. Kang. Nah, ini jadi naat non. Jadi naat ini dia yang namanya naat isim yang mengikuti pada lafaz sebelumnya ini. Makanya ketika i'rabnya ini rofa, ini juga ikut rofa. Seperti itu intinya. Lanjut. Fana tu tabi'un mutimmu masabab biwasmihi awasmi ma bihi'talaq. Naat adalah tabi yang menyempurnakan lafaz awal dengan menjelaskan masbu' atau domir yang untuk masbu'. Maksudnya domir yang kembali kepada masbu'. Masbu' itu lafaz sebelumnya tadi, namanya masbu'. Atau menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan masbu'. Nah, seperti itu. Di sini dicontohkan ja'a Zaidun al-aqilu. Nah, jadi telah datang Zaid yang berakal. Jadi yang namanya akil ini, lafaz akil ini menjelaskan atau menyempurnakan pada lafaz sebelumnya, menjelaskan masbu'. Zaid telah datang. Nah, dengan ucapan ja'a Zaidun sebenarnya sudah jelas kan, Zaid datang gitu. Namun dengan ada tambahan al-aqilu, oh bisa jadi ternyata di suatu tempat ada Zaid yang tidak berakal, satunya yang berakal, seperti itu. Misalkan satunya masih bayi ataupun sedang hilang akal, misalnya seperti itu. Jadi dengan adanya ucapan al-aqilu ini benar-benar menjelaskan pada lafaz sebelumnya atau masbu'nya seperti itu. Atau yang berkaitan dengan masbu'nya. Contohnya ini. Ja'a ar-rajulu ad-daribu abuhu. Nah, jadi ini naat tapi ada kaitannya dengan masbu'nya ini. Ja'a teko sapa ar-rajulu wong lanang ad-daribu kamukul sapa abu bapake rajul. Telah datang seorang laki-laki yang ayahnya memukul. Seperti itu. Kalau kan telah datang Zaid yang berakal. Yang berakal berarti kan Zaid. Kalau ini telah datang seorang laki-laki yang ayahnya memukul. Gitu. Jadi yang memukul siapa? Ayahnya. Tapi ada kaitannya. Ayahnya rajul. Seperti itu. Nah, yang atas ini yang menyempurnakan lafaz awalnya ini dinamakan naat hakiki. Di situ saya tulis ini ya. Naat hakiki. Nah, sedangkan yang ada kaitannya kayak gini, lafaznya ini ada berkaitan kepada tidak menjelaskan secara langsung kepada masbu', tapi ada kaitannya sama masbu'nya. Telah datang seorang laki-laki yang ayahnya memukul. Berarti kan yang memukul bukan laki-laki tapi ayahnya, seperti itu kan ada kaitannya masihan. Namanya naat sababi gitu. Lanjut wal yutafid ta'rifi wa tankirima lima dala kamruti min kuroma. Naat itu mengikuti man'ut dalam ma'rifat dan nakirohnya, baik naat sababi maupun hakiki. Jadi kita tulis dulu. Jadi yang pertama naat itu mengikuti satu mengikuti dalam ma'rifat dan nakirohnya. Nah, jadi ini berlaku untuk naat sababi maupun naat hakiki, seperti itu. Contohnya ini ada umrur biqaumin kuroma'a. Nah, di sini menggunakan jar majrur biqaumin umrur biqaumin. Qaumin itu i'rabnya jar, ya kan? I'rabnya jar.
Kemudian kuroma a. Di sini menggunakan juga i'rab jar, namun dengan fathah. Gak apa-apa. Yang penting i'rabnya. Iko min kuroma a. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan masbu'nya itu nakiroh, maka na'atnya juga nakiroh. Kalau masbu'nya ma'rifat, na'atnya juga ma'rifat. Atau contoh mudahnya seperti ini. Misalkan seperti ini, lafaz ja'a zaidun karimun. Kalau yang ini contohnya ma'rifat. Seperti itu, ini ma'rifat. Nah, tulis di sini. Kenapa bisa ma'rifat? Ini ma'rifat, karimunnya ma'rifat. Biasanya yang lebih mudah lagi, biasanya itu bukan karimun. Dia menggunakan al-ja'a zaidun al-karimu, seperti itu. Nah, al-karimu. Dia ada alnya, karena ini ma'rifat maka dia ada alnya. Beda kalau yang nakiroh, ja'a rojulun. Nah, dari sini aja udah nakiroh. Ja'a rojulun karimun. Nah, masbu'nya aja udah nakiroh ya kan. Masbu'nya ini udah nakiroh, sehingga ada juga ikut nakiroh. Ketika ininya masbu'nya ma'rifat, ini juga ikut ma'rifat. Seperti itu. Lanjut. Bahwa ladat tauhidi wa tadkiri aw siwahu kal fi'li faqfu wa siwahuma kal fi'li faqfu ma ghafal. Terkib na'at dalam urusan mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar, muannas, man'ut itu sama halnya fi'il. Yang dipandang adalah fa'ilnya. Tanbih, peringatan, bila mausufnya terdiri dari isim ma'rifat, maka tidak boleh disifati jumlah kecuali maknanya isim ma'rifat juga. Maknanya isim nakiroh atau ma'rifat lafdan nakiroh maknan. Itu ma'rifat lafdan atau nakiroh maknan. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya apabila terkait na'at dalam urusan mufrad, tasnya, jamak, muzakkar, muannas, maknut itu sama halnya fi'il. Contoh seperti ini. Ada lafaz maratu birajulaini hasanaini. Saya bertemu dengan dua orang laki-laki yang bagus semuanya. Rajulaini hasanaini. Jadi ketika di sini tasniyah juga ikut tasniyah na'atnya. Imra'atin hasanatin. Kalau di sini mu'anas juga sini ikut mu'anas. Maka dua lafaz ini sama saja seperti fi'il, diganti kama taqulu maratu birajulaini hasuna. Karena ini menggunakan fi'il madhi, hasuna, hasuna, hasunu, seperti itu. Ini nggak apa-apa, bisa juga. Jadi menggunakan fi'ilnya, hasuna yang bagus, atau rajulaini. Imra'atin hasunat, nah, ini menggunakan fi'il madhi. Karena nanti ada domir yang kembali kepada imra'atin, maka diberi taknya sini. Ini menggunakan kalimat fi'il. Imra'atin hasunat. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, dari sini tadi kan dapat diambil kesimpulan bahwa tadi kita menulis na'at itu mengikuti dalam mengikuti dalam ma'rifat dan nakirahnya, muzakkar dan muannasnya, mufrad, tasniyah, jamaknya, kemudian dari segi ya, jadi ada 4 hal yang diikuti oleh na'at. Jadi na'at mengikuti man'utnya atau masbu'nya dalam 4 hal ini. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Wa na'ti mustakin ka syu'bin wa zarid wa syibhihi kadawadi wal muntasir. Na'at itu dibagi dibagi 3. 1 na'at mustaq, 2 na'at syibh mustaq, yang ketiga na'at nisbah. Nah, apa itu na'at mustaq, syibh mustaq, dan nisbah? Di ini contohnya pada lafaz-lafaz seperti ini. Nah, jadi
Maksudnya isim mustaq itu ya yang tercetak itu dia hasil dari sebuah tasrifan, entah itu isim fa'il atau isim maf'ul. Contohnya seperti ini, yang isim fa'il contohnya doribin. Nah, seperti itu. Ja'a zaidun doribun, telah datang Zaid orang yang memukul, seperti itu, atau qaimin. Atau bisa bentuk dari isim maf'ul, contohnya madrubin, telah datang, misalkan ja'a zaidun madrubun, telah datang seorang Zaid yang terpukul. Nah, yang ngono. Jadi bisa menggunakan mustaq, atau bentuknya sifat musyabihat seperti syu'bin, daribin, atau bahkan bisa af'alut tafdil, bisa ja'a zaidun akromu, telah datang Zaid yang lebih mulia, seperti itu misalkan. Nah, jadi ini yang mustaq. Nah, kalau wasyibihi serupa mustaq itu biasanya selain yang mustaq, misalkan menggunakan isim isyarah. Isim isyarah misalkan bentuk lafadznya contohnya ja'a zaidun. Nah, misalkan di sini telah datang zaidun hadza. Nah, itu misalkan dia menggunakan hadza. Nah, seperti itu. Saya bertemu dengan Zaid yang ini, ya, seperti itu. Yang ini, ja'a zaidun, telah datang Zaid yang ini, seperti itu. Ja'a zaidun hadza. Gitu. Atau misalkan pakai lainnya, pakai masdar, misalkan anta rajulun adlun, atau seperti ini, ja'a zaidun adlun, ya, ini pakai masdar, ja'a zaidun adlun, telah datang Zaid yang adil, seperti itu. Nah, ini syibh mustaq. Nah, kemudian yang ketiga ini ada namanya mungtasab. Nah, dan dibangsakan itu dinisbatkan itu contohnya seperti ini, al-Qurasyi. Nah, seperti itu. Nih, itu lafaz al-Qurasyi, misalkan Mahfuz Zaini al-Indonesi. Nah, jadi telah datang ja'a Zaidun al-Indonesi, telah datang seorang Zaid yang dari bangsa Indonesia, seperti itu. Ja'a Zaidun al-Indonesi al-Mesuji, misalkan seperti itu, namanya membangsakan. Nah, seperti itu, kayak Imam al-Ghazali al-Andalusi. Nah, itu namanya membangsakan. Lanjut. Wa na'atu bi jumlatin munakara fa'utiyat ma'utiyat khabara. Na'at boleh terdiri dari jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dengan 3 syarat. Nah, 3 syaratnya ini bahasa Arabnya. Saya tulis di sini dengan 3 syarat. 3 syarat na'at boleh berupa jumlah. Satu, man'ut harus isim nakiro. Kemudian yang kedua, hendaknya na'at hendaknya jumlah terdapat dhamir yang kembali kepada mausuf. Saya tulis di sini, pada jumlah wajib ada dhamir yang kembali kepada mausuf. Nah, 3, hendaknya berupa kalam khobar, yakni memuat berita benar ataupun bohong. Jadi harus kalam khobar. Jumlah harus berupa kalam khobar. Kalam khobar itu kalam kabar, seperti itu ya. Kalam kabar itu maksudnya
memuat benar, berita benar, atau bohong, atau salah gitu ya, ataupun salah. Yang jelas dia itu berupa bentuk kabar, entah itu kabar benar atau salah, yang penting bentuknya kabar. Nah, jadi ini 3 syarat naat boleh berupa jumlah. Yang pertama man'ut harus isim nakirah, 2 pada jumlah wajib pada dhamir yang kembali kepada mausuf, yang ketiga jumlah harus berupa kalam khobar. Nah, contohnya misalkan di sini wattaqu lan wedya sapa sira kabeh ing wedya sapa sira kabeh yauman ing dina turja'una kang bali sapa alladzina, ya seperti itu, fihi ing dalem yaum ilallahi maring Gusti Allah. Ini contohnya di Al-Qur'an. Ini contohnya. Jadi pada lafaz apa ini turja'una, mulai dari turja'una sampai fihi ilallahi ini adalah berbentuk kalam khobar. Ini berbentuk kalam khobar fi'liyah. Nah, ini berupa kalam fi'il kan, turja'una kang bali sapa alladzina. Baliknya rujuknya ke sebelumnya sini. Nah, ini turja'una fihi ilallah. Jadi ini naat yang dalam kotak merah ini adalah naat semuanya. Namun berbentuk jumlah. Jumlah itu beberapa kata gitu ya. Bisa bentuknya fi'liyah, yaitu bentuknya ada kalimat fi'ilnya, ataupun susunannya ismiyah, atau seperti mubtada khobar seperti itu. Nah, selesai ini contohnya. Wamna'huna iku azati thalabi wa in atat fal qawla admir tushibi. Tidak boleh membuat naat jumlah dari kalam tolab. Andaikan toh terjadi, maka wajib menyimpan mazahnya lafaz qaul. Artinya seperti ini. Kalau tadi kan kalam khobar ya. Kalam khobar itu ya berisikan kabar. Takutlah kalian semua pada hari yang pada hari itu turja'una fihi ilallah. Pada hari itu semua akan dikembalikan kepada Allah. Ini kabar kan. Pada hari itu semua akan dikembalikan kepada Allah. Ini kabar. Kata-katanya kalam berbentuk kabar. Nah, kalau kalam tolap itu ada 9. Murwan hawa da'u wasal wa'arid lihadihimi tamani juga ada kenaf qad kamula. Itu dulu pernah dihafalkan di Alfiyah awal atau di Al-Inditi. Jadi kalam tolap itu suatu perintah. Jadi nggak boleh. Jadi naat. Apalagi nahi. Jangan seperti itu. Nah, ini bentuk kalam nahi. Apalagi memohon dengan lembut atau memohon dengan keras, namanya tamani atau tahdid seperti itu. Jadi ini kalam-kalam tolab. Jadi nggak boleh menggunakan naat dari kalam tolab. Contohnya, andaikan toh memang terjadi, dipaksa terjadi, maka wajib menyimpan mazahnya lafaz qaul. Jadi seperti ini. Ini fala yajuzu maratu bi rajulin idribhu. Maka tidak boleh mengatakan seperti ini. Saya bertemu dengan laki-laki yang pukullah dia, laki-laki tersebut. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh mengucapkan seperti ini. Namun apabila didatangkan kalam talab, fi kalamin fal qawlu admir tusyibka qawli. Jadi menyimpan lafaz qaul yang disimpan. Misalkan contohnya, nah sebenarnya misalkan seperti ini, dia pakai seperti ini, cuman dia menyimpan lafaz qaul. Misalkan telah datang seorang laki-laki yang orang laki-laki itu berkata, pukullah dia. Nah, kayak mana? Misalkan kita bilang, tadi saya bertemu seorang yang pada waktu itu dia bicara, tolong ambilkan itu. Nah, ini perintah kan. Tapi dia adalah lafaz qaul yang dia bilang begini. Nah, itu namanya lafaz qaul. Ada menyimpan, kalau dimaknani secara Jawa ya, itu kelihatan. Yang dia ucapake misalkan seperti itu. Tapi kalau secara lafaz tidak nampak ya. Tapi sebenarnya ada lafaz qaul yang tersimpan. Saya bertemu seorang laki-laki yang dia berkata,
jangan mengambil, misalkan seperti itu. Maka kata-kata seperti itu kan kalam tolab. Jadi ada lafadz qaul, dia berkata. Nah, itu boleh menyimpan lafadz qaul gitu. Lanjut. Wa na'atu bi masdarin kasiro fal tazamul ifrata wa takiro. Na'at itu banyak terdiri daripada masdar dan wajib berbentuk mufrad dan muzakkar. Jadi na'at itu banyak sekali, banyak bentuknya malah syibeh, apa tadi namanya, syibeh mustaq, yakni pada bagian masdar banyak sekali. Namun harus tetap wajib mufrad dan muzakkar. Misalkan ja'a rajulun adlun. Nah, seperti itu. Ja'a rajulun adlun. Nah, harus tetap mufrad walaupun di sini jamak taksir ya. Gitu. Ini lagi. Rajulun adlun. Pemra'atun adlun. Warijlani adlun. Warajulani adlun. Dua laki-laki yang adil. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan masdar harus tetap mufrad dan mudzakkar seperti ini. Telah datang dua laki-laki yang adil. Nah, seperti itu. Adlun. Rajulun adlun. Perempuan adlun. Nah, kan nggak boleh pakai adlatun, nggak boleh. Harus tetap mufrad dan mudzakkar. Ini tetap mudzakkar adlun. Kalau perempuan adlatun, seperti itu. Jadi harus tetap mufrad mudzakkar. Lanjut. Wa natu ghairu wahidin idza talafa atifan farik hula idza talaf. Bila naat mempunyai man'ut yang berbeda, maka wajib mendatangkan huruf ataf. Jadi seperti ini, misalkan ada lafadz marartu birojulaini karimin. Marartu birojulaini karimin wa bakhilin. Saya bertemu dengan dua orang laki-laki, tapi satunya mulia, satunya pelit. Seperti itu. Maka ketika berbeda seperti ini, walaupun lafadz rajulaini, dua laki-laki rajulaini, tapi dia berbeda. Satunya karimin, satunya bakhilin, maka harus diberi ataf. Ini harus diberi huruf ataf. Nah, seperti ini. Seperti juga wa misal mu'talifi maratu birajulaini karimaini abakhilaini. Saya berjalan bertemu dengan dua laki-laki yang keduanya mulia atau kedua-duanya itu pelit. Jadi kalau misalkan ada perbedaan intinya, maka wajib diberi dengan huruf ataf. Nah, itu saja. Wa nata ma'mulai wa khidai makna wa amalin asbabi ghair istisna. Naat yang mempunyai makmul dua yang tunggal makna, maka wajib ijba. Nah, jadi misalkan contohnya seperti ini, ja'a zaidun wa ata amrun al-aqilaini. Telah datang seorang Zaid dan datang Amr, yang keduanya berakal. Jadi makmulnya ada dua, ja'a zaidun wa ata amrun. Jadi makmulnya ada dua, maka wajib ijba, tetap al-aqilani. Karena di sini dua orang kan. Jadi tetap menggunakan alif nun di sini, alif dan nun, al-aqilani tasniyah, karena yang disifati ada dua, Zaidun dan Amrun. Nah, sama seperti Khalidun al-karimani wa ra'aitu Zaidan. Mana ya ini? Nah, namun apabila ada perbedaan di dalam maknanya dan amalnya, maka wajib memutus dan dibaca rofa, menyimpan dhamir, mubtada dan nasab dengan menyimpan dhamir mahal fi'il, dhamir yang ada pada fi'il. Contohnya ja'a zaidun wa ra'aitu amron. Zaid datang dan saya melihat Amr. Al-fadilani utawi Zaid lan Amr iku wong kang utama, awil fadilaini itu utawa wong kang utawa ing kang duweni kemuliaan. Fadilaini kan ini kemuliaan. Jadi kalau misalkan nah misalkan di sini ja'a zaidun wa ra'aitu amron, di sini satunya datang, satunya melihat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan
apa namanya, berbeda pengamalannya di dalam maknanya dan amalnya juga berbeda, maka wajib memutus, satunya datang, satunya melihat. Nah, jika seperti ini, maka wajib memutus dengan dijadikan mubtada yang tersimpan atau dan juga nasab dengan domirnya fi'il yang tersimpan. Jadi ja'a Zaidun wa ra'aitu amron. Zaid datang dan Amron datang. Al-Fadilani. Adapun Zaid dan Amr itu adalah orang yang memiliki kedua sama-sama orang yang memiliki keutamaan saja. Dua orang yang memiliki keutamaan. Awil Fadilaini atau Zaid dan Amr memiliki dua keutamaan seperti itu. Jadi harus diputus seperti itu, al-fadilani awil fadilaini itu, karena di sini ja'a Zaidun ini rofa, di sini nasab. Kalau ini tadi kan rofa semua, ambil rofa semua, ja'a ata fa'il di sini fa'il, di sininya nasab, maka nanti ada dua, al-fadilani awil fadilaini gitu. Jadi pahami ya, artinya ikhtalafa al-amilani fil makna, dalam maknanya bisa beda, ja'a sama ro'a itu. Kemudian wal amal, pengamalan juga beda. Di sini ambil rofa, di sini ambil nasab. Sehingga ini butuh dua, satunya mubtada, ini khobarnya mubtada yang terbuang, al-fadilani utawi Zaid lan Amr iku wong kang duweni keutamaan, awil fadilani utawa Zaid lan Amr iku wong kang duweni keutamaan, bukan ada ikunya ya, al-fadilani wong kang duweni keutamaan, seperti itu. Jadi dipisahkan, wajib memutus. Lanjut, wa inna utun kasurat wa qatalat muftakhiran li dzikrihinna ujbi'at. Bila naat lebih dari satu sedangkan man'ut perlu menyebutkan naat, maka naat wajib ijba. Jadi misalkan naatnya ada tiga yang di garis bawah ini. Marartu bi Zaidin, saya bertemu dengan Zaid, at-tajiri yang banyak uangnya, tajir, al-faqihi yang pintar fikih atau cerdas, al-katibi yang menjadi sekretaris. Jadi naatnya ada tiga, maka tiga-tiganya wajib ijba, artinya harus tetap ikut sama man'utnya. Ketika man'utnya jer, maka semuanya walaupun ada tiga tetap harus ikut jer semuanya. Seperti itu. Lanjut, waktu awaj bi'iyakun mu'ayyana biduniha au ba'du haqqa mu'lina. Apabila man'ut jelas tanpa adanya naat, maka boleh kotok, boleh ijba. Contohnya seperti ini. Misalkan apabila man'utnya itu sudah jelas tanpa adanya naat, maka boleh kotok, boleh ijba. Kalau misalkan dicontohkan, saya menulis seperti ini. Misalkan saya menulis marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin al-karimi. Ini kalau ijba semua, al-karimi, kemudian al-aqili, jangan gitu, al-aqili, al-ali. Kan seperti ini. Ini namanya ijba semuanya, namanya ijba. Manut artinya ngikut semuanya, ngikut sama manutnya ini dibaca jer, ini juga ikut jer, ikut jer, ikut jer. Tapi kalau sudah jelas, maka boleh dikotok semua. Dikotok itu maksudnya seperti ini. Dikotok, ini saya harokati warna merah ya. Dikotok seperti ini. Maratu bi Zaidin al-karimu al-aqilu al-alimu. Seperti itu. Jadi nggak ngikut. Di sini padahal man'utnya ada jar, dia menggunakan domah, ini domah. Ya, ini dia menyimpan lafadz
ai huwa. Nah, jadi dia di depannya sini ada huwa yang terbuang. Huwa utawi zat iku al-karimu wong kang mulya, seperti itu. Atau boleh juga dibaca nasab semua. Misalkan ini saya baca saya jauh. Maratu bizaidin al-karima al-akila al-alima. Nah, seperti itu. Ini juga boleh. Jadi mengira-ngirakan ai akni. Nah, akni ngersake sapa ingsun. Akni saya menghendaki. Jadi maratu bizaidin akni ngersake sapa ingsun al-karima ing wong kang mulya, al-akila ing wong kang duweni akal, al-alima ing wong kang duweni kepintaran gitu. Jadi bisa kotok semua, artinya kotok itu nggak ngikutin sama ininya manutnya, karena manutnya baca jer. Kemudian naatnya ada yang bisa rofa semuanya atau nasab semuanya. Atau mau sebagian itba, sebagian kotok. Tapi syaratnya kalau mau campur itba ataupun kotok, maka isbaknya didahulukan. Jadi misalkan al-karimi dulu, maratu bizaidin al-karimi al-akilu al-alimu. Nah, begitu. Ini boleh. Tapi kalau maratu bizaidin al-karimu al-akili al-alimi, ini nggak boleh. Karena di sini ada al-karimu. Gitu. Jadi yang isbak harus didahulukan. Paham ya? Jadi yang isbak kalau mau campuran, isbaknya harus didahulukan, baru al-akilu atau al-akilah, baru al-alimu atau al-alima. Tuh. Lanjut. Warfa awing sip ing kotok tamut miro mubtadaan au nasiban la yadharo. Apabila nat itu dikotok, bila nasab wajib menyimpan amil nasab. Bila dibaca rofa wajib menyimpan mubtada. Ya ini yang saya katakan tadi ini. Kalau dia dibaca rofa, berarti dia menyimpan domir mubtada yang dibuang ini. Ai huwa, sinyalnya ada huwa. Seperti itu. Kalau dibaca nasab wajib menyimpan amil nasab. Di sini kayak akni. Nah, di sini ada akni, tapi ini dikira-kirakan saja. Lanjut. Wa ma minal man'uti wan na'ti ubil yajuzu khadfuhu wa fin na'ti yakil. Membuang na'at ataupun man'ut itu boleh-boleh saja apabila sudah jelas. Jadi dibuang na'atnya atau dibuang man'utnya. Boleh, syaratnya sudah jelas. Misalkan ani'mal sabighatin. Contohnya ini yang membuang man'ut. Ani'mal sabighatin. Buatlah sabighatin ing pira-pira klambi kere kang sempurna gitu. Ayo buat yang banyak, buat yang sempurna gitu. Artinya apa? Ai duru'an tegese baju besi. Ayo buat baju besi yang banyak atau yang sempurna gitu kan. Tapi kan kadang nggak disebutkan. Ayo yang banyak gitu aja. Atau misalkan kita ambil buah dari pohon, ambil buah jambu. Jadi ambillah buah jambu yang banyak. Nah, yang banyak itu naat, buah jambunya man'ut. Misalkan membuang man'utnya, ambillah yang banyak. Nah, jadi membuang man'ut, ambillah yang banyak. Jadi man'utnya dibuang. Maksudnya ambillah buah jambunya yang banyak. Atau membuang naatnya. Membuang naatnya misalkan, contohnya ini. Ya'khudhu kulla safinatin ghusba ay sholihatin. Ya'khudhu ngalap sapa raja kula safinatin ing saben-saben prau kang apik ghusban kelawan ghusab. Jadi di sini ada naat yang dibuang. Raja itu mengambil tiap-tiap kapal yang bagus secara ghusab, ay sholihatin, kapal-kapal yang bagus gitu. Karena sudah jelas di situ kapalnya yang bagus-bagus. Jadi dia mengambil sendal ghusab misalkan. Ambil sendal ghusab. Berarti kan mesti jelas sendal yang bagus gitu kan, nggak mungkin sendal yang jelek digosok gitu. Jadi sendal bagus digosok gitu, gitu. Jadi membuang naat. Jadi boleh-boleh saja apabila sudah jelas.
Dah sekian habis bab af'al tafdil dan bab na'am. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.